Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harian Budi Utomo dengan NPM 2241110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji hipotesis dalam statika ekonomi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo kita simak. Hipotesis penelitian adalah penyataan atau dugaan yang diajukan oleh peneliti sebagai dasar untuk mengarahkan dan menguji suatu penelitian. Hipotesis memberikan dasar untuk merancang eksperimen atau analisis data yang akan dilakukan untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut. Hipotesis dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, hipotesis nol bisa disebut HO, dan hipotesis alternatif bisa disebut H1. Yang pertama saya jelaskan hipotesis nol. Definisi hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan bahwa ada efek atau hubungan yang signifikan dalam populasi. Ini seringkali menyatakan status nol atau tidak adanya perubahan, simbol HO. Contoh, tidak ada perbedaan yang signifikasi dalam rata-rata skor antara kelompok A dan B. Hipotesis alternatif bisa disebut H1 atau HA. Hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menyatakan bahwa ada efek hubungan atau perbedaan yang signifikan dalam populasi. Ini merupakan pernyataan yang ingin diuji atau dibuktikan oleh peneliti. Simbolnya yaitu H1 atau HA. Contoh, terdapat perbedaan yang signifikasi dalam rata-rata skor antara kelompok A dan B. Hipotesis penelitian umumnya dijelaskan dalam bentuk proposisi kausal yang menyatakan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Hipotesis ini kemudian diuji melalui pengumpulan dan analisis data untuk melihat apakah hasil penelitian mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Contoh hipotesis penelitian untuk sebuah studi mungkin terlihat seperti ini. Hipotesis nol, tidak ada pengaruh signifikasi antar tingkat pendidikan dan kinerja kerja karyawan. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh signifikan antar tingkat pendidikan dan kinerja karyawan. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, peneliti dapat menggunakan hasil tersebut untuk membuat kesimpulan terkait dengan hipotesis, yaitu apakah dapat menolak hipotesis nol dan mendukung hipotesis alternatif atau sebaliknya. Penting untuk merancang hipotesis dapat diuji dengan metode ilmiah dan menghasilkan bukti empiris yang dapat dianalisis secara statistik. Metode pengujian hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji klaim atau pernyataan yang diajukan tentang suatu populasi. Di sini ada langkah-langkah umum dalam menguji hipotesis. Yang pertama, pengumpulan data. Menggambarkan teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ekonomi untuk menguji hipotesis. Analisis statistik menjelaskan berbagai metode analisis statistik yang relevan dalam pengujian hipotesis ekonomi. Interpretasi hasil menginformasikan cara mengimplementasikan hasil penguji hipotesis dalam konteks masalah ekonomi yang teliti. Metode pengujian hipotesis dapat bervariasi tergantung pada tujuan penelitian, jenis data, dan kondisi penelitian. Penting untuk memilih metode yang tepat dan memahami batasan serta asumsi yang terkait dengan metode tersebut. Selain itu, interpretasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati dan kesimpulan harus sesuai dengan konteks penelitian secara keseluruhan. Langkah-langkah uji hipotesis dalam statistika ekonomi. Langkah-langkah umum yang dapat diikuti dalam uji hipotesis dalam statistika ekonomi. Yang pertama, perumusan hipotesis. Hipotesis nol HO, tidak ada efek atau perubahan yang signifikasi. Hipotesis alternatif HI atau HA, terdapat efek atau perubahan yang signifikan. Pilih tingkat signifikasi atau alfa. Tentukan tingkat kepercayaan atau signifikasi yang diinginkan. Umumnya alfa diatur pada 0,05. Pilih metode uji. Sesuaikan metode uji dengan jenis data dan pernyataan penelitian ekonomi yang diajukan. Contoh metode uji melibatkan uji regresi, uji T, uji Z, uji ANOVA, dan lain-lain. Identifikasi variabel dan populasi. Jelaskan variabel-variabel yang akan diuji dan populasi yang ingin dijelajahi. Kumpulkan data. Lakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian dan metode uji yang dipilih. Analisis deskriptif. Lakukan analisis deskriptif awal untuk memahami distribusi data dan karakteristiknya. Uji hipotesis.
Hitung nilai statistik uji berdasarkan metode uji yang dipilih. Misalnya jika menggunakan uji regresi, hitung konvensi regresi dan nilai P. Hitung nilai P yang menyatakan probabilitas mendapatkan hasil yang se-ekstrim atau lebih ekstrim dibandingkan dengan yang diharapkan. Jika hipotesis 0 besar, bandingkan P dengan alfa. Jika P lebih kecil dari alfa, tolak hipotesis 0. Jika P lebih besar dari alfa, gagalkan tolak hipotesis 0. Interpretasi hasil. Interpretasikan hasil dengan konteks penelitian dan ekonomi. Jelaskan apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Kesimpulan dan implementasi. Buat kesimpulan terkait dengan hipotesis yang diuji dan didiskusikan implementasinya terhadap pertanyaan peneliti dan isu ekonomi yang relevan. Saran untuk peneliti. Jika perlu, berikan saran untuk peneliti selanjutnya atau perbaikan pada desain penelitian dan pengumpulan data. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa proses uji hipotesis dilakukan dengan hati-hati dan hasilnya dapat diinterpretasikan dengan benar. Penting untuk memahami konteks ekonomi dan memberikan interpretasi hasil yang isu ekonomi yang sedang diteliti. Penggunaan uji T dalam statistik ekonomi adalah metode statistik yang umum digunakan dalam statistika ekonomi untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata dua kelompok atau lebih. Penggunaan uji T sangat relevan ketika sampel yang diuji relatif kecil, biasanya kurang dari 30, dan asumsi distribusi normal terpenuhi. Berikut adalah beberapa situasi umum di mana uji T sering digunakan dalam statistika ekonomi. Yang pertama, perbandingan rata-rata pendapat. Contoh, membandingkan rata-rata pendapatan antar dua kelompok pekerja dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Uji pengaruh variabel independen pada variabel. Contoh, menggunakan uji T dalam analisis regresi untuk nilai signifikasi konvensi regresi dan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen. Perbandingan rata-rata laba antara dua perusahaan. Membandingkan rata-rata laba antara dua perusahaan untuk menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Langkah-langkah umum dalam melakukan uji T dalam statistika ekonomi melibatkan perumusan hipotesis 0, HO, dan hipotesis alternatif H1. HO, tidak ada perbedaan signifikan antar rata-rata kelompok. H1, terdapat perbedaan signifikan antar rata-rata kelompok. Pilih tingkat signifikasi alfa. Menentukan tingkat kepercayaan atau tingkat signifikasi yang diinginkan, misalnya alfa 0,05. Pilih jenis uji T. Terdapat beberapa uji T seperti uji T satu sampel, uji T berpasangan, dan uji T dua sampel independen. Pilih jenis yang sesuai dengan desain penelitian. Hitung nilai statistik T. Hitung nilai statistik T berdasarkan rumus sesuai dengan uji T yang digunakan. Hitung P value. Hitung P value untuk menentukan sejauh mana hasil dapat dianggap signifikan. Interpretasi hasil. Jika P value lebih kecil dari alfa, tolak hipotesis 0 dan simpulkan adanya perbedaan signifikan. Jika P value lebih besar dari alfa, gagalkan tolak hipotesis 0. Uji T adalah alat yang efektif untuk menguji perbedaan rata-rata dan dalam berbagai konteks ekonomi, dan dapat memberikan wawasan yang berharga pada pengambilan keputusan ekonomi dan penelitian. Penggunaan uji F pada statistika ekonomi. Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara varian dua kelompok atau lebih. Uji F sering digunakan dalam statistika ekonomi dalam beberapa konteks analisis varian, seperti analisis varian ANOVA yang membandingkan rata-rata antar beberapa kelompok. Berikut ada beberapa situasi umum yang digunakan dalam uji F. Yang pertama, analisis varian untuk membandingkan rata-rata antar tiga kelompok atau lebih. Contoh, membandingkan rata-rata kinerja penjualan antar tiga strategi pemasaran yang berbeda. Uji pengaruh variabel kategori pada variabel dependennya. Contoh, menggunakan uji F dalam model regresi ketika ada lebih dari dua kelompok pada variabel kategori, seperti efek industri pada laba perusahaan, pengujian keberagaman pendapat antara beberapa daerah.
Contoh, menggunakan UJF untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan dalam keberagaman pendapat antar beberapa daerah. Langkah-langkah umum dalam melakukan UJF dalam statistika melibatkan perumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. HO tidak ada perbedaan signifikan antar varian kelompok. H1 terdapat perbedaan signifikan antar varian kelompok. Pilih tingkat signifikasi. Menentukan tingkat kepercayaan atau tingkat signifikasi yang diinginkan, misalnya alfa 0,05. Dan UJF, terdapat beberapa model UJF seperti UJF untuk ANOVA satu arah, UJF untuk ANOVA dua arah, dan lain-lain. Pilih model yang sesuai dengan desain penelitian. Hitung nilai statik F berdasarkan rumus sesuai dengan model UJF yang digunakan. Hitung p-value untuk menentukan sejauh mana hasil dapat dianggap signifikan. Interpretasi hasilnya, jika p-value lebih kecil dari alfa, tolak hipotesis nol dan simpulkan adanya perbedaan signifikan dalam varian kelompok. Jika p-value lebih besar dari alfa, gagalkan, tolak hipotesis nol. UJP merupakan alat yang kuat untuk mengevaluasi perbedaan varian antar kelompok-kelompok dalam berbagai situasi di bidang ekonomi. Hal ini membantu mengidentifikasi varian yang signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.